Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahna Suartono kembali menemani Anda tentunya di Bisa Update, waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah tadi kita sudah menyaksikan nih kerajaan bisnis yang dibangun oleh Ivan Gunawan. Emang ya ini kayaknya bukan igun gitu namanya kalau nggak bisa produktif, melihat peluang dan juga menghasilkan cuan pastinya. Nah selanjutnya Bisa Update masih punya informasi dari dunia selebriti yaitu mengenai Krisdayanti yang kabarnya rela membayar 1 miliar rupiah demi perawatan kecantikan suntik DNA salmon. Nah, kira-kira seperti apa nih treatment yang dijalankan oleh penyanyi yang kini sibuk menjadi wakil rakyat ini? Berikut kita akan langsung lihat informasinya untuk Anda. Menjadi cantik adalah impian banyak wanita. Dan untuk itu, ada banyak cara ditempuh demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Krisdayanti salah satunya, di mana beberapa waktu lalu, artis berusia 46 tahun ini melakukan perawatan kecantikan dengan DNA ikan salmon. Perawatan suntik salmon DNA itu jadi viral karena disebut-sebut biayanya fantastis, yakni mencapai 1 miliar rupiah. Namun, Krisdayanti kemudian mengkonfirmasi tentang biaya dan manfaat perawatan kecantikan yang dilakukannya itu tidak seperti yang banyak diberitakan. Penyanyi yang kini sibuk menjadi anggota parlemen ini pun mengungkap, jika harga perawatan suntik salmon DNA cukup terjangkau, yakni berkisar 7 hingga 15 juta per satu kali perawatan. DNA salmon sendiri disinyalir mampu meningkatkan reproduksi sel, perbaikan struktur sel, menghilangkan atau menyamarkan kerutan, dan garis halus pada wajah sehingga tampak awet muda. Tak hanya DNA ikan salmon saja, sebab rupanya industri kecantikan senantiasa berinovasi dengan beragam cara serta bahan. Apa sajakah itu? Facial Vampire. Seperti namanya, facial ini menggunakan darah asli sebagai bahan perawatannya. Pakar perawatan nantinya akan mengambil sampel darah Anda, menghilangkan bagian cairnya, kemudian melulurkannya ke wajah kembali menggunakan jarum. Di Amerika, untuk sekali perawatan Facial Vampire ini, Anda harus menyiapkan uang $2.500 atau sekitar 37 juta sekali facial. Rupanya selebriti dunia Kim Kardashian pun pernah menempuh treatment ini demi bisa menstimulus kolagen dan memperbaiki sel kulitnya. Selanjutnya Diamond and Ruby Peel. Jika biasanya berlian dan ruby menjadi perhiasan, kini keduanya bisa digunakan sebagai bahan utama perawatan wajah. Maka tak heran jika biaya perawatan ini dihargai $7.000 atau setara dengan 95 juta rupiah. Diamond and Ruby Peel sangat mahal karena mencakup scrub yang terbuat dari bubuk berlian atau batu ruby. Untuk diterapkan pada kulit, kemudian kupasan asam laktat itu pun memberikan tekstur bersinar pada kulit. Maka tak heran jika aktris Hollywood Mila Kunis memilih untuk perawatan ini sebagai rahasia kecantikannya. Venom Therapy. Perawatan ini merupakan perawatan wajah yang paling mahal di dunia. Karena seseorang harus merogoh kocek hingga 120 juta rupiah untuk serangkaian perawatannya. Venom Facial sendiri berbahan racun lebah yang diencerkan. Masker khusus yang digunakan dalam perawatan ini terbuat dari bahan-bahan pilihan, antara lain madu manuka, butter, dan minyak lavender. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik mencoba melakukan perawatan kecantikan dengan harga sefantastis ini? Tanaman ekor kuda atau yang juga disebut horsetail adalah tanaman herbal yang telah digunakan untuk obat-obatan sejak zaman prasejarah. Tanaman ekor kuda ini dipercaya dapat mengatasi masalah kesehatan seperti kandung kemih, ginjal, serta TBC. Karena tanaman ekor kuda memiliki antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ramuan ini banyak digunakan sebagai obat alami untuk flu dan demam. Tanaman ekor kuda juga bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh karena memiliki sifat-sifat antibakteri dan antiseptik. Ramuan ekor kuda juga dapat mengurangi peradangan karena memiliki sifat analgesik dan antiinflamasi. Tanaman ekor kuda mengandung nilai gizi yang baik seperti kalori, karbohidrat, protein, vitamin C, serat, magnesium, serta berbagai kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.
Konsumsi tanaman ekor kuda secara rutin dipercaya akan membantu penyerapan kalsium dan pembentukan kolagen yang lebih baik sehingga dapat mencegah keropos tulang. Dalam penggunaan tanaman ekor kuda bisa diambil dalam bentuk teh, tinktur, atau kompres herbal. Nah, untuk Anda yang tertarik dengan tanaman ekor kuda ini, berikut Biz Update rangkum cara budidayanya untuk pemula. Hal pertama dalam menanam tumbuhan ekor kuda, pilihlah indukan yang sehat, bagus, dan batangnya terlihat hijau segar. Kemudian siapkan media tanam pot dan media tanah dengan campuran pupuk kompos. Pot yang akan digunakan sebaiknya terdapat lubang-lubang kecil sebagai sirkulasi udara. Dalam pemberian tanah, dianjurkan menggunakan tanah lumpur sawah karena baik bagi pertumbuhan tanaman. Setelah semua dipersiapkan, masukkan semua bahan media tanam dalam polybag dan sesuaikan ukurannya dengan besar kecilnya tanaman ekor kuda. Lalu tancapkan indukan ekor kuda ke media tanam dengan jarak 3 cm. Kemudian siram dengan air dan jaga tingkat kebasahan media tanamnya agar dapat tumbuh dengan baik dan tidak mati kekeringan. Dalam perawatannya, jaga kelembaban media tanah lumpur dengan cara disiram air secara rutin dan tepat frekuensinya. Kemudian rutin juga memangkas tanaman yang mulai mengering, biasanya ditandai dengan perubahan warna kecoklatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terhambatnya pertumbuhan tunas baru yang akan muncul. Tanaman ekor kuda yang semakin berkembang dan telah memenuhi ukuran polybag, segera pindahkan dan split tunas-tunas baru ke polybag lainnya, agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu dan terhambat karena saling merebutkan nutrisi dalam satu tempat. Nah pemirsa, itu tadi tips berbudidaya tanaman ekor kuda yang kaya akan manfaat. Itu dia, ternyata jenis tanaman ekor kuda itu banyak sekali manfaatnya ya. Bagaimana nih, apa Anda tertarik juga untuk membudidayakannya? Nah, coba dicari tahu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke informasi berikut nih. Bagi Anda para pecinta kuliner, Biz Update punya deretan makanan super istimewa. Dan pastinya siapapun yang harus menyiapkan kocek nih ya, yang kayaknya sih cukup dalam gitu, nggak main-main untuk mencicipi kuliner Sultan ini. Nah, kira-kira apa aja? Untuk itu kita saksikan bersama-sama informasi selengkapnya. Bagi Anda para pecinta kuliner yang rela menggelontorkan kocek yang cukup dalam untuk menjajal berbagai makanan, pasti merupakan sebuah kepuasan tersendiri. Namun, berapa kira-kira harga makanan yang bisa Anda santap? Apakah berkisar antara puluhan atau ratusan ribu rupiah? Hal ini sangat wajar ya. Akan tetapi, apa jadinya jika ada sebuah makanan atau bahan makanan yang memiliki harga mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah? Apakah Anda masih tertarik untuk mencobanya? Berikut beberapa makanan Sultan yang tengah Biz Update rangkum untuk Anda. Hari ini aku beli stroberi Korea favorit aku. Harganya 1.200.000. Menurut kalian worth it gak? Ada stroberi warna putih. Stroberi Korea memang lebih mahal, tapi dia manis banget, apalagi yang warna putih ini. Pertama, Almas Caviar, yang merupakan jenis kaviar termahal di dunia yang dibanderol hingga 500 juta rupiah per kilogramnya. Almas Caviar berasal dari telur ikan sturgeon jenis beluga yang banyak ditemui di Laut Kaspia di Asia Tengah. Berbeda dengan kaviar pada umumnya, Almas Caviar memiliki warna kuning mentega. Almas Caviar menjadi sangat mahal karena merupakan telur ikan sturgeon jenis beluga albino yang sangat langka dengan usia mencapai ratusan juta tahun. Selanjutnya, jamur matsutake. Jenis jamur termahal di Jepang ini termasuk makanan eksklusif. Matsutake adalah jenis jamur yang tumbuh di bawah pohon atau akar pinus merah di dalam dan di luar Jepang dengan ukuran panjang sekitar 10 hingga 20 cm. Selain Jepang, beberapa negara yang memiliki jamur matsutake adalah Cina, Korea, Laos, Finlandia, Kanada, Swedia, dan Amerika Serikat. Hal unik dari jamur ini terdapat pada aromanya yang kuat. Harga jamur matsutake sendiri cukup beragam, namun kisarannya berada di angka 29 juta rupiah per kilogram. Lalu ada sarang burung walet. Sudah sejak lama makanan yang terbuat dari liur burung walet ini menjadi idola terutama jika diolah menjadi sup
atau diolah menjadi makanan lainnya. Harganya yang mahal bukan tanpa alasan, karena sarang burung walet memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan karena terbuat dari protein, serta tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Harga sarang burung walet sendiri cukup beragam, namun rata-rata harganya di atas 10 juta rupiah per kilogramnya. Bahkan kabarnya, selama pandemi ini, Indonesia mengalami peningkatan ekspor sarang burung walet mencapai 1.155 ton atau seharga 28,9 triliun rupiah. Lalu ada burger The Fleur Burger 5.000. Jika pada umumnya burger hanya memiliki harga berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, apa jadinya jika ada burger yang harganya mencapai 70 juta rupiah per buahnya? Hal ini membuat burger ini memiliki harga fantastis dikarenakan isian rotinya yang terbuat dari daging wagyu mahal, serta foie gras atau hati angsa serta taburan truffle hitam. Namun, tidak sampai di situ saja, yang membuat burger ini mahal juga karena minuman pendampingnya, yaitu wine 1995 Chateau Petrus from Bordeaux, yang merupakan wine terbaik serta termahal yang pernah ada. Wah, itu dia ya, beberapa bahan makanan serta makanan termahal yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Ya, Anda kembali lagi di Biz Update. Apakah Anda pecinta tanaman hias? Nah, kalau iya tentunya Anda tahu nih dengan berbagai jenis tanaman keladi. Nah, dengan warna daun yang cantik ternyata membuat banyak orang menggandrungi jenis tanaman yang satu ini. Dan berikut Biz Update memiliki tips budidaya tanaman keladi yang mungkin bisa Anda praktekkan langsung di rumah. Tapi informasi ini juga mengenai budidaya tanaman keladi sekaligus akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Syahna Suwartono pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja hindari keramaian. Tetap saksikan Biz Update setiap hari, Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Aglonema. Kalau dulu aglonema nih paling cuma aku beli masih kayak 4 daun gitu ya. 4 daun tuh dia kisarannya 200.000. Nah, ini dia udah berapa daun nih nggak tahu nih. Berarti mungkin bisa berapa ya? 1 juta kali ya kalau segini ya. Segini kali. Tahun 2020 nampaknya menjadi tahun kejayaan bagi para pecinta tanaman hias. Hal ini membuat berbagai tanaman hias menjadi sangat mahal. Bahkan beberapa jenis tanaman hias harganya tembus hingga angka ratusan juta rupiah. Dari sekian banyak tanaman hias yang berjaya, ternyata tanaman keladi atau lompong menjadi salah satunya. Bahkan kabarnya tahun 2021 ini, harga tanaman keladi mengalami peningkatan. Sebut saja keladi Amazon, Gingerland, Moonlight, Caroline Wharton, dan Bicolor yang awalnya dihargai puluhan ribu rupiah kini menginjak angka ratusan ribu rupiah tergantung jumlah daun atau lokasi dan jenisnya. Hal inilah yang mendasari semakin banyak orang ingin membudidayakan tanaman keladi ini, dan berikut tips budidaya keladi versi Biz Update. Waktu itu tuh aku beli cuma 2 doang yang di Jakarta, itu 280.000. Karena keladi ini walaupun di tempat-tempat mungkin di kampung-kampung atau di desa-desa tuh kayak bisa murah banget guys, bisa kayak 15.000 kali ya. Tapi di Jakarta karena lagi hits 280.000, cuma dapat 2 tangkai. Bisa jadi ladang usaha buat kalian yang di sekitar kebun kalian tuh, kalau yang liar-liar bisa dicabutin 200.000 kayak gitulah. Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah media tanam yang dapat menggunakan pot dari ukuran sedang hingga besar sesuai dengan keinginan, lalu media tanam dan pupuk dasar. Media tanam keladi tidak sembarangan karena butuh perhitungan. Untuk satu pot menggunakan tanah kompos, dan pasir dengan perbandingan 3:1. Atau dapat juga menggunakan sekam mentah, kompos dan kokopit yang sudah difermentasi. Setelah itu tuangkan 100 gram granule bioorganik atau GDM SEM, campur rata lalu tuangkan ke dalam pot. Jika tanaman sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah persiapan bibit. Pilihlah bibit yang berukuran sedang dari anakan keladi. Pastikan bibit sehat dengan ciri daun cerah mengkilat, tidak cacat maupun terjangkit hama.
Setelah bibit tersedia, maka masuk ke proses tanam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bibit tumbuh subur dan tidak stres. Buatlah lubang pada media tanam sekitar 2-3 cm. Perlu diingat agar selalu menekan media tanam agar bibit tidak roboh. Siram menggunakan air campuran GDM Black BOS dengan perbandingan 10 ml dengan 1 liter air. Setelah itu letakkan tanaman di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses budidaya tanaman keladi adalah perawatan. Dalam merawat tanaman keladi bisa dikatakan susah-susah gampang karena beda jenis tanaman keladi, maka beda pula perawatannya. Ada beberapa jenis keladi yang suka diletakkan di bawah matahari secara langsung dan ada pula yang tidak bisa terkena sinar matahari secara langsung. Proses penyiraman dapat dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Pemberian pupuk secara berkala setiap seminggu sekali selama 1 tahun. Dan jika tanaman sudah berumur 1 tahun, berikan tambahan pupuk organik cair dengan takaran 20 ml setiap seminggu sekali. Pembersihan daun yang kering atau busuk guna menghindari hama, dan jika muncul anakan langsung pindahkan pada media tanam baru.